Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di sorga, yang oleh kasih karunia dan rahmat Tuhan hari ini kami boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, di dalam perjalanan di mana saja kami boleh menerima siaran ini Tuhan. Karena itu Bapa, kami tahu Engkau Allah yang Maha Hadir di dalam setiap umat-Mu Tuhan, di dalam setiap persekutuan kami, di dalam setiap doa kami, di dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang ada untuk pemberitaan firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mau siapkan hati kami buka hati pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu Tuhan mendapat tempat di tanah yang subur di hati kami, sehingga pada gilirannya firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Harapan saya, walaupun kita masih tetap ada di rumah kita masing-masing atau di dalam aktivitas kita dalam keadaan baik, karena Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pertemuan hari ini, dalam ibadah kita hari ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kebahagiaan dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, kebahagiaan dalam hidup orang percaya. Setiap orang tidak terkecuali memiliki keinginan untuk hidup bahagia. Baik itu dalam pernikahan, ingin pernikahan yang bahagia, keluarga yang bahagia, bahkan dalam seluruh kehidupan kita ingin memiliki kehidupan yang berbahagia. Namun Bapak Ibu, bila kita menggali lebih dalam apa yang membuat seseorang itu berbahagia, kita akan menemukan banyak jawaban yang berbeda tentang kebahagiaan itu. Kenapa? Karena ukuran atau indikator kebahagiaan setiap orang relatif berbeda satu sama lain. Nah, ada yang meletakkan kebahagiaan itu pada uang, pada kekayaan atau harta. Sehingga bila ia memiliki semuanya itu, uang, harta atau kekayaan, maka ia akan merasa berbahagia. Ada pula yang menjadikan kesuksesan, entah itu kesuksesan dalam bidang pendidikan, kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam pekerjaan, usaha, memiliki kedudukan, memiliki jabatan, popularitas, bahkan memiliki kesehatan yang baik, memiliki keluarga yang baik, bahkan pelayanan sebagai ukuran suatu kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita meletakkan kebahagiaan sebagaimana yang tadi saya sampaikan? Apa yang menjadi ukuran atau standar kebahagiaan dalam hidup kita? Nah, sebagai orang percaya dan sebagai murid Yesus, kita hari ini akan belajar apa yang menjadi kebahagiaan dalam hidup orang percaya. Titik tolaknya sebagai orang percaya, sebagai seorang murid Tuhan, apa yang menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan mendasari dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dicatat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Pernyataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada Thomas, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, menampakkan dirinya yang telah bangkit kepada para perempuan dan kepada 10 orang murid yang lain. Tetapi Thomas belum melihatnya. Ketika salah satu dari teman-temannya, dari para murid berkata, "Kami sudah melihat Tuhan." Lalu Thomas berkata, "Kalau aku belum melihat sendiri, kalau aku belum melihat bekas paku pada tangannya, dan mencucukkan tanganku pada bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku pada lambungnya, aku tidak akan percaya." Nah, pernyataan inilah yang kemudian
dikatakan oleh Yesus ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Sekali lagi di dalam sebuah ruangan, Yesus menemui mereka dan berkata, damai sejahtera. Ketika mereka melihat Yesus, mereka begitu bersuka cita. Lalu Yesus menghampiri Thomas dan berkata kepada Thomas, mari, tunjukkanlah tanganmu kepada tanganku untuk melihat bekas paku, dan rabalah lambungku. Jangan sekali-kali engkau tidak percaya. Nah, kalimat inilah yang kemudian muncul ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagia yang dari kata makarios, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris disebut blaze, itu ternyata tidak berhubungan dengan apa yang kelihatan. Bahkan berbahagia atau kebahagiaan tidak ada hubungan dengan apa yang kita miliki atau kepemilikan. Menurut pernyataan Tuhan Yesus ini, bahwa kebahagiaan atau berbahagia itu terletak pada apa yang dipercaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang dipercayai oleh seseorang, itulah yang membuat dia berbahagia. Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat seorang bisa percaya. Abraham sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya, yang dicatat di dalam Kejadian pasal 15, ketika Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu besar. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku tidak memiliki anak. Eliezer orang Damsyik itulah yang akan mewarisi harta kekayaanku. Bapak Ibu perhatikan bahwa Abraham mengeluhkan kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa berbahagia kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya keturunan. Lalu Tuhan berkata begini, bukan, orang Damsyik itu tidak akan mewarisi apa yang menjadi hartamu, tetapi anakmu, anak kandungmu. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Abraham ketika dia menemui Abraham. Lalu Tuhan mengajak Abraham untuk keluar dari kemah. Keluarlah dari kemahmu, lihatlah, pandanglah bintang-bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitung bintang-bintang yang ada di langit itu, maka demikianlah keturunan. Lalu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 dikatakan begini, lalu percayalah Abram, waktu itu masih Abram, kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Rasul Paulus mengutip ayat ini di dalam suratnya. Kemudian Yakobus juga mengutip bahwa kepercayaan Abraham itu pada saat dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kebenaran Abraham itu adalah ketika dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita lihat panjang kehidupan Abraham, kebahagiaannya adalah ketika dia mempercayai apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dalam contoh lain di dalam Perjanjian Baru, ketika malaikat Tuhan datang menemui Maria, ketika dia menemui Maria untuk menyampaikan pesan bahwa Maria adalah wanita terpilih, wanita yang dikarunia oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Maria adalah seorang perawan yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu bagi Yesus. Ketika pertama kali ucapan itu disampaikan kepada Maria, Maria berkata, apa? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Apa yang dipikirkan oleh Maria sulit untuk
apa yang dikatakan oleh malaikat sulit untuk bisa diterima oleh Maria karena situasi dia belum menikah, dia seorang perempuan yang masih perawan, dia belum bersuami, dia bahkan belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Bagaimana mungkin dia bisa mengandung seorang bayi? Tapi Tuhan berkata, itu terjadi karena Roh Kudus akan turun ke atasmu. Lalu Maria akhirnya membuat sebuah pernyataan yang terkenal, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka Maria mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan akhirnya Maria mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan seorang bayi Yesus, walaupun tidak berhubungan dengan Yusuf yang pada saat itu menjadi tunangannya. Nah Bapak Ibu, kebahagiaan ini terletak pada apa yang dipercayai. Ketika Maria mengunjungi Elisabet yang juga adalah kerabatnya, adalah ibu yang mengandung Yohanes Pembaptis, yang sebelumnya adalah perempuan mandul, bahkan ayahnya seorang imam yaitu Zakaria sempat tidak mempercayai bahwa dia akan punya anak. Tapi kemudian ketika Maria datang dan menyampaikan salam kepada Elisabet, maka penuhlah Elisabet dengan Roh Kudus. Dikatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Dan Elisabet berkata di dalam Lukas pasal 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Haleluya. Dan berbahagia ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu akan terlaksana dalam kehidupan orang percaya. Dan itulah inti kebahagiaan. Jadi kebahagiaan orang percaya terletak pada mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes di dalam penglihatan di Pulau Patmos menulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sehingga seringkali kita akan mendengar seorang hamba Tuhan akan berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan, mereka yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi kebahagiaan itu terletak dari apa yang kita percayai, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa apa yang dipercayai oleh seseorang dalam hidupnya, itu sangat ditentukan oleh belief system yang terbentuk dalam sejarah kehidupannya. Nah, ada satu yang namanya belief system yang ada di dalam diri seseorang. Itu akan mempengaruhi kepercayaan atau keyakinannya sepanjang sejarah kehidupannya. Apa itu belief system? Belief system adalah landasan keyakinan yang melatari atau melatar belakangi seseorang bersikap dan berperilaku. Jadi belief system yang dianut oleh seseorang itu akan menjadi sebuah landasan keyakinan yang melatar belakangi sikap dan perilaku seseorang. Jadi belief system adalah standar kebenaran atas suatu keyakinan atau pola pikir yang mendasar dalam diri seseorang. Nah, kita lihat 3 contoh tadi, bagaimana Abraham ketika dia melihat sebagaimana pengetahuannya, bagaimana mungkin dia bisa berbahagia ketika dia tidak punya anak sementara usianya sudah hampir 100 tahun dan istrinya Sarah adalah seorang perempuan mandul yang sudah menopause. Secara manusia sulit bagi dia untuk bisa memiliki keturunan. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan dia mempercayainya, itulah kebahagiaan. Terjadi dengan Maria. Ketika Maria melihat dirinya bahwa dia adalah seorang perempuan muda yang masih perawan, tidak punya atau belum menikah, bagaimana mungkin dia mengandung seorang bayi? Dan termasuk Thomas. Thomas adalah seorang Israel sejati. Dia adalah seorang Yahudi,
Orang Yahudi itu butuh tanda, orang Yahudi itu butuh fakta untuk mencari sesuatu. Tidak mudah bagi mereka. Makanya ketika Yesus menyatakan dirinya anak Allah, Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias yang dijanjikan, mereka minta tanda, minta bukti. Itulah belief system yang dimiliki oleh orang Yahudi. Bahkan dimiliki oleh Thomas. Kalau aku tidak melihat sendiri, aku sekali-kali tidak akan percaya. Nah, Bapak Ibu, hal ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali kita akan mencari bukti, kita akan mencari fakta dalam sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Belief system yang ada, yang kita yakini, yang kita anut itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Seorang ahli mengatakan bahwa 88%, di atas 80%, bahkan 88%, apa yang menjadi respon kita, sikap perilaku kita, itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi, yang hal-hal yang lain, itu hanya 12%, atau hal-hal yang di dalam kesadaran atau nalar, itu hanya berpengaruh 12% dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat betapa pentingnya belief system yang ada di dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi kepercayaan kita, termasuk kepercayaan kita kepada Tuhan, dan itu sangat menentukan titik tolak kebahagiaan kita. Nah, belief system itu terbentuk sejak seseorang ada di dalam kandungan. Bahkan ketika seorang bayi berumur 3 bulan, dia sudah mampu merespon hal-hal dari ibunya. Ketika syaraf pikirannya mulai terbentuk, otaknya mulai terbentuk, walaupun dalam skala kecil, itu sudah mulai terbentuk. Dan ketika dia dilahirkan, dia mulai akan terisi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia mulai belajar berbicara, dia mulai belajar mendengar banyak hal. Itu mulai terbentuk sampai kemudian seorang menjadi dewasa atau menjadi tua. Jadi belief system itu akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan seseorang. Orang berkata, you are what you think. Siapa Anda itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiran Anda. Siapa Anda itu menggambarkan isi kepala kita, kepala Anda. Isi kepala itu menunjukkan, isi kepala kita atau pikiran kita itu menunjukkan sebenarnya dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita bersosialisasi, dan dengan siapa kita berasosiasi. Jadi belief system yang masuk dalam pikiran kita, baik secara sadar kemudian terbentuk dalam alam bawah sadar, akan sangat dipengaruhi dengan hasil interaksi kita, hasil sosialisasi kita, hasil asosiasi kita. Jadi kita mesti hati-hati untuk melihat dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Sebagai contoh, seorang teroris, awalnya dia adalah mungkin seorang anak muda yang baik-baik saja di dalam keluarganya. Tetapi ketika dia dipengaruhi paham-paham radikal, dia belajar hal-hal yang sangat fundamentalis dan akhirnya dia menjadi orang radikal, maka dia akhirnya terbentuk pola pikir yang menjadi seorang teroris. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain, dia akan memikirkan bagaimana dia terindoktrinasi dan bagaimana dia mengeksekusi apa yang dia pahami sebagai sebuah belief system dalam kehidupannya. Itulah hal-hal yang membentuk seseorang ke orang ateis. Kemudian dia akan terbentuk dari apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui, bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak secara langsung menjawab pertanyaan kita atau menjawab doa kita, sehingga dia akan terbentuk dalam sisi bahwa Tuhan itu tidak ada dan dia tidak mempercayai Tuhan. Orang-orang penganut LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender, orang-orang ini belief sistemnya dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Dia melihat keadaannya, dia melihat keadaan orang lain, dia membandingkannya, dia belajar banyak hal, akhirnya dia membentuk suatu keyakinan. Nggak masalah, kalau saya sekarang laki-laki, kalau saya merasa tidak enak jadi laki-laki, saya bisa berubah jadi perempuan. Saya bisa melakukan operasi transgender. Saya memiliki kecenderungan sebagai seorang laki-laki, tapi saya menyukai sesama laki-laki, seseorang perempuan, saya menyukai sesama perempuan. Pola pikir ini akan terbentuk, membentuk sebuah keyakinan yang disebut dengan belief system dalam kehidupannya. New Age Movement
kemudian orang yang percaya kepada aliran hyper grace dan sebagainya. Isme atau ajaran yang memberi pengetahuan kepada seseorang akhirnya membentuk keyakinan dalam diri seseorang. Karena itu kita mesti hati-hati untuk menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Alkitab mengingatkan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul atau berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Jadi sangat dipengaruhi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, dengan bersosialisasi atau berasosiasi. Itu bisa mempengaruhi kita. Makanya Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi belief sistem yang dibangun di dalam pikiran, dibangun di dalam hati, dibangun dalam alam bawah sadar. Rasul Paulus katakan kami mematahkannya, kami merubuhkannya, dan kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena itu penting untuk kita menjaga sistem kepercayaan yang kita anut. Paulus mengingatkan juga dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu semua yang baik itu Rasulullah katakan isi, masukkan dalam pikiran kita. Jangan biarkan hal-hal yang buruk masuk dalam pikiran kita. Jangan biarkan hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran kita, membebani hati kita sehingga kita disetir atau didrive oleh hal-hal yang buruk atau yang negatif atau pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Itu yang mesti kita hindari dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang menjadi refleksi kita, apa yang menjadi aplikasi kita dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, bahwa kebahagiaan orang percaya bukan pada apa yang kelihatan. Kebahagiaan orang percaya bukan terletak pada apa yang dia miliki, tetapi pada percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada amin? Di mana kita meletakkan kebahagiaan kita selama ini? Kalau kita meletakkan kebahagiaan kepada apa yang kita miliki, hati-hati. Apa yang kita miliki itu akan hilang. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita kepada uang, uang bisa hilang, uang bisa habis. Kita meletakkan kebahagiaan kita kepada kekayaan, kekayaan bisa hilang, kekayaan bisa habis. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada posisi, kepada pangkat, kepada status kita, kepada popularitas kita, semuanya bisa sirna, semuanya bisa hilang. Kalau itu hilang, apakah kita akan masih bisa berbahagia? Kalau kebahagiaan kita diletakkan kepada karena kita punya istri yang cantik atau punya suami yang ganteng, ingat, kecantikan, kegantengan sifatnya sementara. Dengan berlalunya waktu, kecantikan akan memudar, ketampanan, kegagahan akan memudar. Apakah kebahagiaan kita juga hilang? Kalau kita meletakkan kepada sesuatu yang kelihatan, maka itu akan akan hilang. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kepada sesuatu yang kita miliki, suatu saat itu tidak lagi kita miliki, maka kebahagiaan kita akan hilang. Jadi yang benar adalah orang percaya meletakkan kebahagiaannya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Refleksi yang kedua adalah kebahagiaan orang percaya tidak tergantung oleh situasi atau keadaan, tetapi kepada janji Tuhan, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan orang percaya
kebahagiaan kita, murid-murid Tuhan, tidak tergantung oleh situasi dan keadaan. Situasi boleh tidak menguntungkan, keadaan boleh tidak menyenangkan, keadaan boleh saja memburuk, keadaan bisa saja menjadi hal yang tidak menyenangkan, menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kebahagiaan kita tidak tergantung pada itu. Karena kehidupan kita tergantung pada janji Tuhan. Amin. Kita meletakkan hidup kita, kepercayaan kita kepada janji Tuhan, bahkan kebahagiaan kita kepada janji Tuhan, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Orang percaya, murid Tuhan, hidup karena janji Tuhan. Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita mempercayai janji Tuhan, kita akan berbahagia, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas. Sekalipun mungkin kita memiliki tempat yang sangat sederhana, bahkan mungkin kita tidak ada memiliki rumah yang permanen, kita hanya kontrak. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada situasi itu, tetapi pada janji Allah. Kalau hari ini kita melihat situasi kita sedang tidak baik, kesehatan kita sedang menurun, kondisi keuangan kita sedang tidak baik, ekonomi kita sedang menurun, kita tidak meletakkan kebahagiaan kita kepada itu, tetapi kita meletakkan kebahagiaan kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan kita. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaannya. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kebahagiaan kita tidak tergantung pada itu, karena kita mempercayai janji Allah bahwa ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun dalam berbagai hal, kita mesti ingat janji Tuhan, kita mesti bisa berbahagia karena Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan orang benar jatuh tergeletak, sebab aku menopang dia, aku memegang tangannya. Itulah janji Tuhan, kita hidup karena janji Tuhan. Bahkan ketika kita hidup sementara di dunia ini, kita mengalami banyak penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik bagi kita dalam perkara. Amin Bapak Ibu. Jadi bagian orang percaya tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi tergantung kepada janji Allah, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Refleksi berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, waspadalah dengan apa yang masuk dalam hati dan pikiran kita. Mari kita mewaspadai apa yang masuk yang bisa akan membentuk belief system kita, akan membentuk alam bawah sadar kita di dalam pikiran dan hati kita. Hal itu masuk lewat apa yang kita dengar, oleh apa yang kita lihat, bagaimana kita berinteraksi. Hati-hati dengan bacaan kita. Sekali lagi, para teroris itu kemudian menjadi seorang teror, menjadi seorang yang radikal karena membaca. Ada bacaan-bacaan yang sangat mempengaruhi mereka. Hati-hati dengan tontonan kita. Anak-anak muda, hati-hati dengan apa yang kau lihat tontonan. Karena itu akan mempengaruhi pikiranmu, itu akan mempengaruhi hidupmu. Kalau engkau terlalu banyak menonton kekerasan, maka sifat dasar kekerasan itu bisa masuk dalam hidupnya. Ibu-ibu, para wanita, jangan banyak habiskan waktumu untuk nonton telenovela, nonton drama Korea. Saya tidak anti itu, tapi itu akan mempengaruhi kau, sehingga kau tidak puas dengan keadaan sekitarmu, dengan keadaan hidupmu, keadaan rumah tanggamu, karena kau terpengaruhi dengan apa yang ada yang kau lihat. Hati-hati dengan pengajaran, apa yang kau terima hari-hari ini. Ingat, pengajaran-pengajaran sesat muncul di mana-mana. Kalau kau tidak seleksi, kau tidak berhati-hati, kau tidak memfilter, kau akan hanyut terbawa arus. Dalam Ibrani pasal 2 yang pertama katakan, hati-hati, kau bisa hanyut dari apa yang kau dengar. Pengajaran, hati-hati. Bahkan dengan siapa kita bergaul, kita mesti hati-hati. Jadi hari-hari ini supaya kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang sungguh-sungguh kita dapat dari Tuhan, mari kita mewaspadai apa yang bisa mempengaruhi hidup kita. Berikutnya refleksi kita. Mari kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Isi hati, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itulah kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan kita. Mari isi hati kita, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan.
Jangan mengisi diri kita dengan kebenaran yang ditawarkan oleh dunia, dengan filsafat-filsafat dunia yang bisa mempengaruhi kita, akan membentuk belief system yang salah dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita mempercayai hal yang salah, sehingga kita sulit untuk bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu mari kita isi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam hati dan pikiran kita. Lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya Dia menerangi dan memenuhi hidup kita. Dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, dalam doa pujian penyembahan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka biarlah Tuhan menerangi dan memenuhi hidup kita dengan Dia. Dia memenuhi kita dengan kebaikannya, Dia memenuhi kita dengan kasihnya, Dia memenuhi kita dengan kesabarannya, Dia memenuhi kita dengan segala kekayaan surgawi ada dalam hidup kita. Waktu kita memiliki persekutuan intim dengan Dia, Dia akan memenuhi hidup kita. Ingat, you are what you think. Apa yang engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Mari isi pikiran kita, penuhi kita dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi kita. Orang yang dipenuhi dengan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan pengaruh-pengaruh surgawi spiritualitas dari Tuhan, maka dia menjadi orang yang berbahagia. Dia menjadi orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu refleksi dan aplikasi yang terakhir untuk kita, hiduplah dalam pengucapan syukur atas apa yang Tuhan karuniakan. Hiduplah dalam pengucapan syukur atas apa yang Tuhan karuniakan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, bersyukur. Kalau kita sudah diberi pekerjaan, bersyukur kita punya pekerjaan. Kalau kita sudah diberi sebuah keluarga, apapun keadaan keluarga kita, bersyukur. Kalau kita punya apa sedikit dalam hidup kita, bersyukur untuk itu. Waktu kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil yang Tuhan beri, maka Tuhan akan memperdayakan kita dengan hal-hal yang besar. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bersyukuri atas apa yang Tuhan karuniakan, maka itulah nikmat, itulah kebahagiaan kita. Ingat, dunia dan segala isinya bukanlah tujuan kita. Jadi apa yang ada di dunia ini bukan tujuan kita, sehingga kita tidak menghabiskan waktu, tenaga, energi kita hanya untuk mengejar apa yang ada di dunia. Prestasi, karir, kekayaan, kehormatan itu baik, tapi itu bukan tujuan kita, karena semua itu akan hilang. Bahkan kalau kita mengejar semua yang ada di dunia ini, membuat hubungan kita dengan Allah terganggu. Ingat, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Waktu kita mengejar hal-hal duniawi dengan melupakan hal-hal yang spiritual, melupakan hal-hal surgawi, justru hidup kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu ingatlah, dunia dan segala isi bukan tujuan kita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bertemu dan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Jadi kebahagiaan sejati orang percaya, kebahagiaan sejati seorang murid Tuhan adalah ketika bertemu dan bersama Tuhan selamanya. Jadi hidup kita yang Tuhan percaya hari-hari ini adalah hidup untuk mempersiapkan diri, hidup untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan, hidup untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan memanggil kita, hidup untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan menjemput kita. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak siap. Jangan sampai ketika Tuhan menjemput kita, kita tidak siap. Kita masih terpengaruh dengan hal-hal dunia, karena itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah belajar bahwa kebahagiaan orang percaya, kebahagiaan seorang murid Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kelihatan, bahkan apa yang dimiliki, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu mari letakkan kebahagiaan kita, letakkan kebahagiaan, tujuan, harapan hidup kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan kepada apa yang dikatakan oleh dunia. Mari arahkan prioritas hidup kita kepada apa yang ditawarkan Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bukan kepada apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena dunia akan binasa, hanya Tuhan yang akan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami supaya kami boleh memahami bahwa kami adalah orang-orang percaya.
Kami adalah murid Tuhan Yesus. Kami harus meletakkan kebahagiaan kami bukan pada apa yang kami lihat, bukan pada apa yang kami miliki, bukan pada apa yang ada di dunia ini, tetapi pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan supaya kami mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap pengaruh-pengaruh yang ditanam oleh iblis, oleh kuasa gelap, oleh dunia ini, oleh segala hal yang selama ini membentuk kami mau patahkan, kami rubuhkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Agar belief sistem yang ada dalam hidup kami adalah belief sistem yang sudah diselaraskan dengan firman Tuhan, sudah diselaraskan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga itu membentuk iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, dan itulah yang menuntun kami kepada kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Aku berbahagia. Kami bukan dari dunia ini. Sumber kebahagiaan kami bukan dari apa yang kami lihat, bukan apa yang kami miliki, tetapi dari Engkau sendiri Tuhan. Allah damai sejahtera kami, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami, bahkan Allah yang menjamin hidup kami lewat perjanjian-Mu yang kekal. Terima kasih Bapak Tuhan, kami mengucap syukur, berkatilah umat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka hari ini, dalam apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi hambatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa biar Tuhan Engkau memperbaharui cara berpikir kami, Engkau memperbaharui cara kami menilai segala sesuatu. Biarlah segala sesuatu yang daripada Tuhan akan memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Indonesia, yang berdoa untuk negara kami. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas Indonesia, pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami, pemulihan tidak hanya terhadap COVID-19 Tuhan, pemulihan dalam segala bidang, pemulihan dalam ekonomi, lebih lagi pemulihan dalam kepercayaan iman kami kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kami, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, tanamkan roh takut akan Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik bagi bangsa kami. Berkati pemerintah yang ada di daerah Tuhan, yang memimpin kami, pemerintah Kutai Barat, hikmat dan perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Akhirnya Bapa, biarlah kami kembali dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari-hari ke depan. Kami menghormati penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah, cinta kasih datangnya dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.